Rekan mahasiswa, selanjutnya pertemuan kita sekarang ini kita membahas tentang teknik advokasi kebijakan ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita tempuh di dalam melakukan advokasi kebijakan ya. Coba kita lihat yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah dan sasaran ya. Jadi proses kita melakukan advokasi. Jadi pertama kita juga melihat berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Kita mulai dari memahami kantor kita ya, tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kenapa kita penting memahami teori-teori advokasi, agar saudara-saudara dimanapun saudara bekerja, paling tidak memahami situasi kerja kita. Mana yang perlu kita perbaiki, baik secara personal maupun secara manajemen. Secara personal kita bisa melihat atau memperbaiki kondisi-kondisi kerja dari rekan-rekan kita. Jadi mereka yang pemalas, mereka yang kurang fokus dalam pekerjaan, kita bisa advokasi ya, berikan contoh-contohnya, kita berikan cara bekerja dengan baik ya, berikan contoh, kemudian juga dengan mengikuti learning process secara terus-menerus, jadi belajar terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kerja. Dari sisi manajemen kita juga bisa melihat kenapa kita sudah bekerja keras tetapi kok tidak pernah meningkat kesejahteraannya. Barangkali saja ada pengaturan-pengaturan yang tidak relevan dengan kemajuan organisasi kita, sehingga kita perlu kritisi dengan mengumpulkan data-data yang mendukung, dan kita mengajukan lobby-lobby yang paling ringan melalui kegiatan lobby dengan para pimpinan-pimpinan yang mengambil keputusan, atau ketika kita dilibatkan dalam pengambilan keputusan, disitulah diungkapkan beberapa hal yang penting yang menjadi ide dan gagasan kita untuk memperbaiki kondisi real dari organisasi kita. Lalu lebih luas lagi kita mengacu pada sistem layanan kita. Kita selalu memperhatikan masyarakat yang kita layani, bagaimana keluhannya, bagaimana juga raut mukanya, apakah bisa gembira, selalu gembira, apakah tidak pernah terjadi konflik antara pelayan kita dengan masyarakat, sehingga kita menjadi awas dan memperhatikan kepentingan-kepentingan itu. Kita akan melakukan advokasi, teknik-teknik advokasi ini ya. Sampai pada kemampuan yang lebih gitu ya, kita sudah mulai memikirkan tentang kebijakan-kebijakan publik yang lebih luas, yang berdampak pada keluarga kita, yang berdampak pada masyarakat luas. Caranya adalah yang pertama, ketika kita sudah memiliki ide gagasan, hal-hal yang penting perlu kita kritisi, barangkali Anda membuat semacam artikel-artikel kecil yang Anda sampaikan untuk menggugah perasaan orang melalui sosial media. Ya, ide-ide kecil yang penting tidak bertentangan dengan hukum. Ya, ide-ide kecil kita sampaikan melalui sosial media, kemudian kita lihat netizennya makin hari makin banyak, kemudian kita jaring pendapat-pendapat mereka melalui netizen tersebut. Jadi melalui komentar-komentar mereka, tentu beberapa orang yang tertarik, beberapa orang juga akan di situ menyampaikan keluhan-keluhan, dan juga bisa juga mengkritisi pendapat-pendapat kita, sehingga semakin hari kita semakin mampu untuk menyampaikan ide gagasan yang semakin berkualitas. Kemudian cara khusus lain adalah melaksanakan survei. Jadi Anda bisa menggunakan bantuan Google Survei ya. Jadi itu survei gratis, penggunaan fasilitas untuk melakukan survei. Jadi masyarakat tinggal memilih atau memberikan jawaban secara tertulis dalam survei kita, sehingga mendapatkan jawaban-jawaban atas layanan yang kita miliki ya, seperti yang fakultas lakukan terhadap survei tentang pelayanan yang dilakukan oleh kampus kita. Kemudian melakukan FGD. Mulai kita bergerak untuk melakukan pertemuan-pertemuan kecil, mengajak teman-teman yang sependapat ya, beberapa orang yang menjadi korban. Kita melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk membahas, menemukan
cara-cara baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Barangkali saja di dalam kantor kita tidak semua memahami itu, ya, atau tidak semua tertarik tentang ide-ide yang kita sampaikan. Cukup hanya beberapa orang yang intens kita bertemu untuk melakukan pembahasan-pembahasan tentang hal-hal tentang kemajuan kantor kita. Asal jangan ide-ide yang kita kerjakan di dalam FGD itu adalah hal-hal yang membangkang terhadap keputusan-keputusan kantor yang sudah nyata-nyata positif dijalankan. Ya, biasanya kan ada juga pertemuan-pertemuan yang membangkang kelompok-kelompok yang merasa dirinya dikorbankan, padahal mereka lah yang sebenarnya menjadi pemalas di situ, sehingga tidak mendapat tempat, ya salary yang tidak baik. Biasanya orang-orang seperti ini lebih aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan boikot terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan, ya. Tapi kalau kita berniat baik, tidak salahnya kita bertemu sering-sering, memperkuat diri, memperkuat keyakinan kita dan kepercayaan kita untuk bisa melakukan lobby terhadap pimpinan kita. Kemudian menetapkan skala prioritas yang akan dikerjakan. Waktu kita terbatas dan anggaran kita terbatas, tentu kita harus bisa menentukan skala prioritas. Yang kedua adalah merumuskan kelompok sasaran. Siapa yang akan menjadi sasaran advokasi dari tingkat pimpinan, apakah direktur, apakah wakil direktur, apakah kepala bagian, ya, atau juga sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang kemampuan yang Anda miliki dan kelompok yang kita bangun. Jadi kalau tingkat kepala bagian yang bisa kita bangun, maka kita langsung bisa ke kepala dinas, kita melobi dan sebagainya. Termasuk juga kita mengidentifikasi wartawan-wartawan yang seide ke kita, media massa yang seide dengan gagasan kita, untuk kita ajak bekerjasama bagaimana mewujudkan advokasi kebijakan ini bisa berhasil. Ya, jadi sudah kita bicarakan tentang mengidentifikasi pendukung dan penentang. Jadi di dalam organisasi kita sangat mudah bisa melihat siapa yang memiliki ide yang sama, siapa kelompok siapa dan sebagainya. Kita sudah jelas bisa terlihat, karena di organisasi kecil manapun, ya, apalagi organisasi besar, terlihat jelas sekat-sekat yang dibangun oleh teman-teman kita, terutama berkaitan dengan kepemimpinan dan politik di dalam organisasi kita. Mengatur kelompok-kelompok kerja. Jadi itu bagaimana seperti tempo hari kita bilang bahwa advokasi kebijakan ini tidak hanya bisa melibatkan beberapa orang saja, tetapi juga sudah melibatkan ribuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang terlibat di dalam advokasi kebijakan, bahkan jutaan orang kalau kita sudah berbicara soal demonstrasi, ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah satu persatu kita akan jelaskan. Jadi mengidentifikasi masalah dan sasaran. Setelah pembentukan komite advokasi atau tim advokasi, organisasi harus menentukan masalah-masalah yang diadvokasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Komite advokasi perlu meminta masukan dan saran dari anggota asosiasi. Ya, jadi barangkali yang terlibat di situ adalah kelompok organisasi, ya. Jadi bisa perusahaan A, B, C, ada juga LSM ABC, media massa ABC dan sebagainya. Sehingga dalam hal masalah-masalah yang berkembang di asosiasi dan dan solusi dari masing-masing masalah tersebut, serta kuesioner untuk meminta pendapat tertentu. Nah, ini juga. Jadi selain kita mengumpulkan mereka, perwakilan-perwakilan dari asosiasi tersebut, kita juga menyampaikan kuesioner pada mereka dan anggotanya, termasuk juga kepada masyarakat bisa kita menyampaikan kuesioner tentang pendapat mereka tentang perbaikan-perbaikan kondisi masyarakat masa kini. Untuk memperoleh masalah kunci perlu dilakukan fokus diskusi, ya sudah. Setelah memperoleh masalah-masalah yang ada, maka komite advokasi perlu menetapkan prioritas advokasi. Ya, jadi kita bisa menentukan prioritas setelah kita bisa menentukan beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Ya,
Bagaimana mengidentifikasi masalah itu? Yang pertama, cast a wide net, jadi membuka jaring yang lebar. Jadi kita melakukan brainstorming pada saat kita FGD, kemudian melakukan menjaring informasi, data dan informasi melalui media sosial ya. Kita lontarkan di situ ide, gagasan, sehingga banyaklah orang-orang yang berkomentar, memberikan komentar untuk menjaring ide dan gagasan. Bahkan sering pula mereka menampilkan data tanpa kita minta ya. Jadi untuk peroleh informasi, menemukan isu, peluang, dan memperoleh gagasan staf yang terbaik dan konstituen ya. Kemudian survei anggota tadi sudah. Jadi kita buat kuesioner untuk anggota asosiasi. Kemudian FGD, kemudian isu jangka panjang dan jangka pendek kita pilih ya. Yang jangka pendek harus dikerjakan secara cepat, yang jangka panjang kita juga harus mengerjakannya dengan sistematis ya. Proaktif versus watchdog. Watchdog. Jadi konsisten, komitmen, tetap berprinsip, perjuangan tanpa henti. Jadi terus bergerak ya, sampai dinyatakan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan baik atau masalah itu sudah kedaluarsa ya. Kemudian isu koalisi. Bagaimana kita membangun koalisi supaya menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa diajak berdiskusi dan berdialog dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan atau menolak sebuah kebijakan publik ya. Kemudian apa yang menjadi kriteria masalah dipilih? Masalah reformasi berorientasi pada pasar dan usaha yang bebas ya. Jadi orientasi pada pasar artinya banyak orang yang membutuhkan ya. Jadi banyak orang yang membicarakan ya. Berada dalam jalur demokrasi luas ya. Jadi tidak hanya berada dalam kepentingan kelompok-kelompok tertentu ya. Kepentingan para elit ya. Tentu akan sulit kita sebagai advokator untuk memperjuangkannya. Masalah yang relevan bagi sebagian anggota asosiasi dengan jumlah yang signifikan. Jadi sebagian besar dari anggota yang bergabung itu merasakan bahwa itu adalah masalah yang prioritas harus dikerjakan. Ya. Jadi paling tidak anggota pendukung asosiasi yang akan membiayai, yang akan kita ajak bergerak terus-menerus, dia sudah merasakan bahwa itu adalah menjadi masalah. Ya. Kemudian masalah yang menyangkut kebijakan, hukum dan peraturan khusus yang berbeda dengan insiden yang terjadi secara sporadik karena kombinasi dari faktor-faktor yang tidak terprediksikan. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa berdampak secara sporadis. Jadi terjadi perubahan struktural ekonomi masyarakat secara signifikan ya. Terjadi konflik di mana-mana, terjadi keresahan di mana-mana ya. Jadi itu harus segera kita bicarakan, segera kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat untuk kurun rembuk untuk memperbaiki kondisi yang ada di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah masalah dengan ruang lingkup yang jelas ya. Jadi indikator-indikator yang ingin kita capai jelas ya. Kemudian kita lanjutkan masalah dengan kemungkinan besar untuk dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Dengan kata lain, permasalahan yang dapat diselesaikan cukup dengan proposal kebijakan tertentu. Hindari masalah yang memerlukan perubahan terhadap konstitusi atau sistem peraturan secara keseluruhan. Jadi sedapat mungkin kita mencermati bahwa setiap kebijakan itu tidak seluruhnya salah. Tapi ada poin-poin penting yang kita kaji yang memang betul-betul bersentuhan dan perlu diperbaiki keberadaannya ya. Bisa pasal-pasalnya saja ya. Bisa juga poin-poin dari pasal-pasal tersebut ya yang bersentuhan yang bisa memberi dampak terhadap dualisme kepentingan di dalam pelaksanaan kebijakan ya. Bisa menimbulkan kesulitan daripada para pelaksana kebijakan publik.
bisa juga menimbulkan kesulitan bagi sasaran kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, ya. Juga bisa menjadi kesulitan bagi para eksekutif itu sendiri. Tergantung pada cara pandang dari para pakar-pakar yang akan melakukan advokasi kebijakan. Masalah yang didukung oleh mayoritas anggota asosiasi dan permasalahan kontroversial yang dihindari oleh jajaran anggota. Jadi ada masalah yang memang harus diperbaiki, ada masalah-masalah yang memang harus dipertahankan oleh asosiasi. Ada juga masalah-masalah yang kebijakan yang harus dicoret, dilepas dari sambungan kebijakan tersebut. Jadi tidak semua dari isi kebijakan tertentu itu kita batalkan, ya. Karena kita kalau merubah sampai konstitusi, ya, sampai dasar akarnya, tentu biayanya cukup besar dan melibatkan legislatif yang bersidang berkali-kali dan sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa energinya yang dihabiskan, ya. Makanya para advokator itu harus memilah hal-hal yang cermat manakala kebijakan-kebijakan itu memang penting dilakukan perubahan. Ya, kemudian masalah yang proaktif dan reaktif. Ya. Jadi masalah mana yang dipilih? Termasuk masalah proaktif, ya. Proaktif itu berarti tadi saya bilang itu sebelum kebijakan itu dilaksanakan, atau masalah tanggapan terhadap sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan melalui tindakan reaktif, ya. Jadi apakah ini perlu didemo, apakah perlu diboikot, ya, apakah perlu didukung atau diajukan sebagai judicial review dan sebagainya, ya. Kemudian masalah tidak ditentang oleh golongan mayoritas masyarakat. Jadi anggota Dewan Legislatif atau khalayak umum di masyarakat itu tidak menentang apa yang menjadi kebijakan atau ide-ide yang kita sampaikan. Jadi kalau sebagian besar sudah didukung oleh masyarakat luas, maka kita tidak perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Apalagi melibatkan advokasi dengan orang banyak, tentu nanti keberhasilan dari advokasi kita itu akan sangat terbatas dan tidak berhasil. Ya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan survei? Ya, jadi melakukan survei kita adalah bertujuan untuk mengurutkan masalah-masalah yang diberikan sesuai dengan peringkat prioritas. Jadi bisa dilakukan melalui FGD, bisa dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, ya. Mana-mana yang menjadi skala prioritas. Jadi mengurutkan seperangkat solusi yang diberikan untuk tiap masalah. Nah, kita buatkan skor dari setiap masalah. Kemudian solusinya apa? Alternatif yang tersedia, maka kita akan berikan skor. Mana yang dipilih? Kalau kita pakai skala Likert, kalau sangat setujunya lebih banyak, maka itulah yang menjadi skala prioritas daripada penyelesaian suatu masalah. Mengisi kuesioner dalam batas waktu tertentu. Survei harus dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 tahun untuk memastikan bahwa komite advokasi ini benar-benar memperjuangkan kepentingan anggotanya. Jadi ini harus dilakukan minimal setahun sekali untuk survei. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kelompok terarah atau fokus diskusi. Jadi mengadakan pertemuan antara anggota komite dengan beberapa anggota asosiasi dalam kelompok-kelompok berbeda untuk membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka. Masing-masing kelompok kerja dipimpin oleh seorang anggota komite yang akan mengarahkan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi berdasarkan kriteria tersebut sebelumnya dan kemudian membahas solusi langsung dari tiap-tiap permasalahan yang muncul. Jadi bisa saja kita memilih seorang pemimpin yang duduk sebagai pimpinan kelompok diskusi secara kentara oleh mereka.
Bisa juga kita menyisipkan orang-orang yang masuk ke dalam diskusi-diskusi mereka. Jadi mereka bisa melakukan diskusi, tapi tanpa sadar ada seseorang yang kita duduk di situ ikut nimbrung ngopi-ngopi, tapi merekam dari pembicaraan mereka sambil melontarkan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu jawaban-jawaban yang kita inginkan daripada kelompok diskusi tersebut. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, bisa saja kalau misalnya ada kelompok diskusi di Subak gitu ya, kita tidak sengaja mengundang mereka, tapi kita duduk di situ ikut ngopi, mendengarkan pembicaraan-pembicaraan mereka, kemudian kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan survei yang perlu dijawab oleh kelompok secara alami ya. Tapi kalau mereka kentara, kita sebagai peneliti bisa dia menyampaikannya dengan memanipulasi data-data yang kita pentingkan dalam diskusi kelompok tersebut. Ya, kemudian selanjutnya kita ingin melihat tentang menetapkan skala prioritas ya. Jadi apa yang menjadi standar atau indikator suatu masalah harus dikejarkan menjadi prioritas utama. Yang pertama, penting apa tidak bagi anggota. Kemudian memiliki jangka waktu yang jelas. Jadi kapan harus diselesaikan ya, kapan dia akan kedaluarsa ya. Jadi kalau lebih cepat harus selesai, maka dia menjadi prioritas. Mendapat dukungan publik. Mendapat dukungan publik itu artinya apapun yang dilakukan ke depan kita akan lebih mudah. Ya. Jadi kita didukung oleh media massa, kita didukung oleh pakar hukum, kita didukung oleh masyarakat untuk melakukan sanggahan-sanggahan atau sekalipun ketika kita melakukan demonstrasi ya. Kemudian pengakuan secara politis ya. Jadi para pemegang politik pun mengakui bahwa itu sebagai suatu masalah. Persamaan keberhasilan ya. Jadi ada fokus tujuan untuk mencapai keberhasilan ya. Dan yang terakhir, dukungan. Jadi kita memiliki sarana dan prasarana pendukung yang kuat untuk mewujudkan skala pembahasan masalah dan memprioritaskan perhatian kita kepada masalah tersebut. Berikutnya adalah membatasi jumlah masalah. Jadi begitu banyaknya masalah, tadi sudah menentukan skala prioritas, sekarang membatasi masalah yang muncul. Mengumpulkan hasil survei dan pertemuan dengan kelompok dalam daftar permasalahan. Jadi kita bisa mengumpulkan melalui hasil survei. Jadi kalau kita ada masalah-masalah yang belum disurvei, disisihkan ya. Memperhatikan anggaran yang ada untuk memutuskan seberapa banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kembali lagi kepada skala prioritas tadi. Kemudian menghilangkan masalah-masalah yang berada paling bawah pada daftar prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Jadi kita harus rela, atau anggota yang mengeluarkan ide harus rela masalah-masalahnya kalau berada dalam skala prioritas terakhir dicoret ya. Membuat daftar yang berisi urutan prioritas masalah disertai solusi yang paling tepat untuk setiap masalah. Solusi yang paling tepat, model perjuangan yang paling tepat ya. Jadi daya dukung terhadap masalah yang diselesaikan itu juga ada, maka itu dibuatkan prioritas dan dibuatkan daftarnya. Menyerahkan daftar tersebut kepada jajaran pimpinan asosiasi untuk mendapatkan persetujuan. Jadi perjuangan advokasi kebijakan ini tidak sekedar untuk meruntuhkan atau menyampaikan ide, tetapi sudah harus ada hasil secara formal. Jadi adanya perubahan sebuah kebijakan. Apakah itu pasalnya, beberapa pasal, apakah memang keseluruhan. Itu berarti harus ada formalitas yang berupa tanda tangan daripada asosiasi dan anggotanya ya. Berikutnya yang terakhir untuk pertemuan kali ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan teknik advokasi kebijakan.
Perhatikan opini publik. Jadi pengaruh yang penting terhadap pengambilan keputusan pembuat kebijakan bersumber pada opini publik. Jadi sering-sering aja kita membaca koran, ya apa yang sering sekarang menjadi trends ya. Sehingga kita akan mengambil poin-poin penting dari opini publik berkaitan dengan masalah-masalah yang akan kita advokasi ya. Kemudian staf komite perlu mencari tahu opini berkenaan dengan masalah yang sedang berkembang. Hal ini akan membantu mencegah komite advokasi membuang-buang sumber daya untuk melakukan advokasi terhadap proposal kebijakan yang nyata-nyata ditentang oleh publik. Ya. Jadi hati-hati kita mengajukan ide gagasan kalau memang sudah masyarakat atau masyarakat luas sudah tidak senang ya. Jadi jangan alih-alih kita mendukung pemerintah gitu ya, tapi perjuangan kita menghabiskan energi yang cukup banyak ya. Terdapat berbagai macam cara untuk mengetahui opini publik. Yang pertama yaitu cari tahu apakah telah diadakan polling atau survei mengenai masalah yang akan dibahas. Jadi hasil survei ya, hasil survei lembaga-lembaga survei nasional itu apakah sudah sering membahas itu. Dan jika tidak ada survei yang dimaksud, staf komite atau pihak profesional lainnya jika perlu dapat dipekerjakan untuk melakukan survei opini publik melalui polling atau tes pada kelompok-kelompok khusus atau kelompok khusus di sini misalnya kelompok sasaran kebijakan ya, atau kita mencoba proposal ini diajukan pada kelompok-kelompok yang akan menjadi sasaran bagi kebijakan yang kita usulkan. Jadi kita coba dulu, kita telah mencoba di beberapa desa, ya hasil pekerjaan-pekerjaan kita berhasil, baru kita ajukan pada pemerintah untuk dibuatkan kebijakan dukungan terhadap berbagai kegiatan alternatif dalam menolong atau menyelesaikan masalah masyarakat. Ya demikian dulu pertemuan kali ini. Jadi teknik advokasi kebijakan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan merumuskan kelompok sasaran dan seterusnya, sehingga tentang teknik advokasi kebijakan ini kita bisa selesaikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan teman-teman hari ini bisa menyimak materi kuliah tersebut.